Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua yang orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Mari kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan, memahami apa arti semua ini. Bapa yang di surga, biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan untuk setiap orang, sungguh kami boleh mengerti. Tuhan, melalui Roh Kudus, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan pertajamlah pendengaran kami, baik dengan telinga kami dan juga hati kami, untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya memberikan judul khotbah ini, yaitu menerima janji Bapa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan kepada para murid dan dicatat oleh Bapak Lukas dalam kitab Injilnya, yaitu Injil Lukas pasal 24 ayat 48 demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapa berjanji dalam penyertaan untuk setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan yang memimpin kehidupan para murid. Dan para murid diberitahu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, ketika janji Bapa diberikan, kita boleh menerima. Itu artinya ialah setiap orang percaya dalam kehidupan keseharian, kehidupan yang rutin, itu diperlengkapi
bukan saja diperlengkapi dengan cara-cara manusia, tetapi diperlengkapi dari tempat tinggi. Luar biasa. Diperlengkapi. Sampai kamu semua diperlengkapi dari tempat tinggi. Dan dalam catatan tulisan dalam kitabnya yang kedua yang disebut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, Bapak Lukas juga menuliskan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa akan diberikan dan para murid akan diperlengkapi dari tempat yang tinggi, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kekuasaan apa? Di ayat yang ke-8, Tuhan masih berpesan kepada para murid untuk meneguhkan para murid sebelum meninggalkan dan pergi ke surga, demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Allah memperlengkapi setiap pribadi orang percaya dengan kuasa. Kuasa untuk menyampaikan kebenaran, kuasa untuk hidup dalam kebenaran, kuasa untuk mampu dalam kehidupan penyembahan, juga dalam roh dan kebenaran. Perkataan pengajaran tentang penyembahan yang diberikan oleh Yesus kepada seorang perempuan yang dikenal dengan wanita Samaria, yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 pasal 4 ayat 1 sampai 42, cukup panjang, kita tidak membacakan semua bagian ini. Tetapi dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan kepada perempuan ini, tetapi saatnya akan datang. Ya, kita lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Demikian firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau tahu kehendak Allah apa? Kehendak Allah sehubungan dengan penyembahan sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengenang hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita mengingat bahwa kita sesungguhnya sudah menerima janji Bapa. Janji Bapa yang menyertai umat tebusannya. Janji Bapa yang memberikan kuasa kepada umat tebusannya. Gereja diberikan kemampuan untuk tetap bisa bertahan dalam segala kondisi. Gereja diberikan kemampuan untuk punya keberanian memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Juga gereja diberikan kuasa untuk menyampaikan kabar keselamatan untuk semua umat manusia. Dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengenai hal ini, yaitu dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunia diinsafkan akan dosa. Juga kebenaran dan penghakiman akan dosa. Apa yang diinsafkan?
karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Coba kita tengok kanan kiri. Masih banyak rupanya sampai hari ini orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidupnya yang diberikan oleh Allah. Peran Roh Kudus masih berlaku untuk orang pilihannya, orang tebusan Allah, gerejanya hari ini, karena hari ini masih banyak orang yang perlu diinsafkan akan dosa, supaya mereka yang hidup, yang ada di sekitar kita pun boleh bertemu dengan Yesus dan boleh percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dia yang menjadi juru selamat umat manusia, dan Tuhan untuk umat manusia. Nah, dikatakan berikutnya akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak akan tidak melihat aku lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan pergi kepada Bapa. Kita sudah peringati itu, menyediakan tempat bagi orang-orang pilihannya. Dan itulah kebenaran. Roh Kudus meneguhkan gereja, kita diyakinkan bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat dan ada dalam kemuliaan. Itu adalah kebenaran akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis sudah dikalahkan. Dan kelak dalam kemuliaannya Yesus datang untuk menjadi Tuhan atas semua yang hidup. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus datang menginsafkan akan semua itu. Dosa, kebenaran, dan penghakiman melalui gereja. Roh Kudus menolong untuk ada kegerakan yang menyampaikan bagian itu supaya orang insaf, supaya orang ngerti, dan supaya orang tahu bahwa Yesus adalah hakim yang memberikan vonis untuk penguasa dunia. Nah, di ayat yang ke-13 kita lihat, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan juga akan memberitakan kepada orang-orang melalui kamu, memberitakan kepadamu juga hal-hal yang akan datang. Mungkin hal-hal yang akan datang kita belum tahu, tetapi Roh Kudus inilah yang berperan untuk memakai pribadi-pribadi yang terpilih untuk memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan ayat 14, ia akan memuliakan aku. Ketika Roh Kudus memimpin seorang pribadi, ia akan memuliakan Yesus. Setiap pribadi yang disertai Roh Kudus, ia akan memuliakan Yesus, karena Roh Kudus memuliakan Yesus. Dan inilah yang terjadi. Gereja memuliakan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada umat tebusannya, umat pilihannya, kepada gerejanya sangat berarti. Dan itu sungguh memberikan penyertaan penghiburan, penyertaan penguatan, penyertaan yang memberikan hikmat, yang menolong umat Kristen bertahan dalam segala kesulitan. Gereja telah melalui sejarah yang cukup panjang.
di mana umat Allah ada di tengah badai, di tengah tantangan kesulitan, dan juga dihambat oleh beberapa kepentingan. Tetapi karena campur tangan Allah dan kehadiran Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Allah sebagai janji Bapa, gereja tetap bertahan dan tetap menyampaikan pelayanan dalam kebenaran. Termasuk juga dalam hal ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semua, sejarah gereja membuktikan pada waktu memasuki pemerintahan Romawi yang lalim dengan Kaisar Neronya, banyak orang Kristen yang diperhadapkan kepada pilihan, mau menyembah Kaisar atau menyembah Kristus. Dan iman itu terpelihara karena penyertaan, perlindungan, dan kuasa yang diberikan oleh Allah karena Bapa sudah menepati janjinya. Memberikan janji itu dan menyertai gerejanya. Walaupun harus hidup dalam katakom. Di kota Roma ada katakom, itu tempat yang ada di bawah tanah di kota Roma yang dibuat karena iman orang Kristen yang harus bertahan. Jadi kalau kita sekarang harus ada di rumah dengan pembatasan kehidupan sosial berskala besar, kita mengatur segala sesuatunya, masih bisa keluar rumah. Walaupun pakai masker, walaupun harus cuci tangan, walaupun harus jaga jarak, tetapi pada waktu itu mereka tidak bisa menggunakan tempat yang aman di luar. Walaupun di luar mungkin punya rumah, mereka berhimpun dan membuat terobosan baru. Mereka membangun gua-gua baru, terowongan-terowongan yang disebut katakom di bawah kota Roma. Ada ruang rumah tempat tinggal, ada ruang perhimpunan, chapel, tempat ibadah, dan ruang-ruang yang cukup banyak. Hampir seluas kota Roma juga, tetapi di bawah tanah. Perjuangan yang tidak mudah, menguras tenaga, menguras pikiran, tetapi hidup mereka disertai dengan Roh Kudus, dan ini memberikan kekuatan, harapan, dan keyakinan, dan tetap bertahan dari tempat yang tersembunyi. Mereka memberitakan kebenaran sampai keluar juga berita kebenaran itu, dan pada akhirnya sampai kepada kita, dan kita teruskan kepada yang lain. Peristiwa Yerusalem pun juga demikian. Dari ruang tertutup yang ada di ruang atas, Roh Kudus datang. Mereka dengan penuh urapan Allah itu, mereka menyampaikan pesan-pesan. Sepertinya mereka menyampaikan dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Dari ruangan yang tertutup itu, suasana itu akhirnya terdengar juga orang-orang yang ada di sekelilingnya dan menggemparkan. Dan mereka semua heran, mereka bicara dengan bahasa-bahasa kita. Apa yang tersembunyi dibukakan oleh Tuhan untuk maksud kebenaran. Gereja harus tetap menyuarakan kebenaran ini. Karena kita sudah menerima dan mengalami janji Bapa. Gereja harus terus berani berjuang untuk menyuarakan suara kebenaran ini sebagai satu kesaksian. Ketika kita hidup diubah dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan yang ada dalam persekutuan yang baru, mungkin jasmaniah kita bisa dikarantina, tetapi roh kita, Roh Kudus tidak bisa dikarantina. Roh itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Pada waktunya nanti, tiba saatnya, bahwa orang akan menyembah bukan di gedung itu dan bukan di gunung itu, tetapi dalam roh dan kebenaran. Mungkin seperti yang kita alami. Apa yang dibuat oleh gereja adalah suatu sarana
untuk menjembatani kita, untuk menolong kita. Kita boleh terus melakukan kegiatan ibadah kita dari rumah untuk kemuliaan Allah, untuk penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran yang boleh kita bangun. Hari ini kita merayakan Roh Kudus menyertai kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Oleh karena itu, bertahanlah dan gunakan segala potensi yang ada yang telah diberikan oleh Bapa. Karunia-karunia rohani yang dipercayakan untuk masing-masing kita. Kita gunakan dengan sebaiknya. Untuk menyampaikan kebenaran, untuk menginsafkan dosa, untuk menyampaikan kebenaran, dan juga tentang penghakiman. Dan karena Allah telah menetapkan gereja, saudara sekalian, yang ada di dalamnya dengan penuh kuasa, diperlengkapi dengan kuasa dari atas. Inilah janji Bapa yang sudah diturunkan dan disampaikan untuk kita semua. Tetap semangat, jangan kendor, dan kabarkan kabar baik kapanpun juga, supaya orang insaf bahwa mereka perlu pengampunan dosa, dan hanya Yesus yang diberikan kewenangan untuk melakukan itu, dan sudah dilakukan, dan Yesus sudah dimuliakan. Mari kita datang kepadanya dan menyerahkan diri. Dan kita tahu Roh Kudus diberikan kepada gereja untuk menyertai kita dan memampukan kita dalam segala upaya yang diberikan oleh Allah untuk kita kerjakan. Semangat dan tetap berserah untuk melakukan yang terbaik yang boleh kita sampaikan untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan yang sangat luar biasa kehidupan kami yang sangat apa adanya ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengubahkan ke dalam kehidupan kami sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan untuk kehidupan kami dalam penyertaan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Engkau memampukan kami. Engkau memberikan kepada kami penyertaan dan juga penguatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.